Kebanyakan orang tidak mau lapor SPT dikarenakan yang pertama, tidak tahu cara melaporkannya. Yang kedua, SPT masih dianggap sebagai dokumen yang rumit untuk diisi dengan benar. Yang ketiga, malas lapor karena kurang merasakan manfaat dari pajak yang sudah dipungut dari masyarakat. Yang keempat, tempat tinggal yang jauh dari KPP atau KP2KP. Nah, untuk itu semua keluhan yang dianggap masalah tadi, itu semua sudah ada solusi kok. Jika kamu merasa tidak tahu bagaimana cara melaporkannya, merasa lapor SPT itu ribet, dan tempat tinggalmu jauh dari kantor pelayanan pajak, maka kamu hanya perlu melaporkannya secara online, yaitu lewat website atau aplikasi e-filing. Nah, tentunya jika ingin lapor secara online, hal pertama yang wajib kamu lakukan adalah menyiapkan dokumen yang diperlukan, seperti daftar penghasilan, daftar harta dan utang, seperti buku tabungan dan sertifikat bangunan, lalu daftar tanggungan keluarga, dan dokumen lainnya. Setelah semua dokumen yang diperlukan telah terkumpul, maka kamu bisa mulai mengisi SPT dengan cara masuk melalui website DJP online atau e-filing. Kemudian, masukkan nomor NPWP beserta password kamu. Untuk melaporkan SPT tahunan melalui e-filing, silakan klik tombol e-filing dan klik tombol buat SPT. Lalu jawablah pertanyaan yang telah disediakan secara lengkap dan benar. Kemudian isilah data formulir, masukkan tahun pajak, pilih status SPT, lalu klik langkah berikutnya. Lanjutkan dengan mengisi daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain atau PPh yang ditanggung oleh pemerintah dengan cara klik tombol tambah. Masukkan jumlah penghasilan neto dalam negeri yang sehubungan dengan pekerjaan Anda, lalu klik langkah berikutnya. Lanjutkan dengan menjawab dan mengisi setiap langkah yang telah disediakan secara lengkap dan benar. Kemudian Anda akan sampai pada langkah yang menampilkan perhitungan pajak penghasilan dan SPT Anda berdasarkan data yang telah Anda masukkan pada langkah-langkah sebelumnya. Lalu status SPT Anda akan terlihat pada bagian bawah tampilan apakah nihil, kurang bayar atau lebih bayar. Anda harus memeriksa kembali data tersebut. Apabila sudah sesuai, klik tombol langkah selanjutnya. Jangan lupa untuk klik setuju atau agree pada pernyataan yang telah tersedia apabila Anda telah memahami pernyataan tersebut. Yang terakhir, layar akan menampilkan data SPT Anda. Untuk mengirim SPT, silakan klik tombol di sini pada kalimat ambil kode verifikasi untuk meminta kode verifikasi. Selanjutnya akan muncul pilihan media untuk pengiriman kode verifikasi. Pilih email, klik OK. Silakan cek email Anda untuk melihat kode verifikasi, lalu masukkan ke dalam kolom kode verifikasi, kemudian klik tombol kirim SPT. Notifikasi info SPT Anda berhasil dikirim akan muncul pada layar, dan bukti penerimaan elektronik telah dikirimkan ke email Anda. Apabila telah selesai, silakan klik tutup, dan layar akan menampilkan daftar SPT yang telah Anda buat. Nah, mengenai masalah yang terakhir, yaitu kurang merasakan manfaat dari pajak yang sudah dipungut dari masyarakat, itu sebenarnya dengan kita melapor SPT, kita sudah mendapatkan beberapa keuntungan dan menjadi salah satu warga negara yang baik loh. Keuntungannya yang pertama itu membiayai kas negara, yang kedua mengurangi beban masyarakat, yang ketiga membiayai kepentingan umum, dan yang keempat sebagai fungsi anggaran. Nah, masih yakin nih gak mau lapor SPT? Ayo, lapor SPT Anda segera. Lebih awal, lebih nyaman. Terima kasih karena sudah menonton. Semoga informasinya bermanfaat ya. Jika ingin tahu lebih dalam mengenai perpajakan seperti tutorial isi SPT, seminar perpajakan, bisa cek dan dengarkan melalui YouTube channel DJP ya.